Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha Agil Hasan, NIM 2041050300092. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS mata kuliah pengauditan, yakni menjawab soal dengan membuat video. Baik, langsung saja ke soalnya. Yang pertama yakni jelaskan apa yang dimaksud resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Resiko bawaan yaitu kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material, dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Resiko ini melekat dan sudah ada sebelum audit dilakukan. Kemudian resiko pengendalian, yaitu resiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Kemudian resiko deteksi, yaitu resiko yang mana prosedur-prosedur substantif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Kemudian ini saya paparkan gambaran hubungan risiko bawaan. Hubungan risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Jika saldo akun lebih rentan terhadap kemungkinan salah saji, maka auditor harus menerapkan prosedur-prosedur pengujian substantif yang lebih efektif. Ringkasnya, lebih tingginya penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka auditor harus memperoleh banyak bukti audit dari prosedur-prosedur substantif yang dilakukan. Terdapat hubungan terbalik di antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, ketika risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup rendah, auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Kemudian ke soal yang kedua, yaitu sebutkan hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, kemudian tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional, kemudian waktu yang diperlukan, dan yang terakhir besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan labeling. Labeling adalah auditor menetapkan audit fee yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional yang muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa kode etik profesi akuntan itu
diperlukan, baik untuk akuntan publik atau akuntan internal. Balik ke-7, karena tujuan pemutakhiran kode etik ini meningkatkan profesi akuntan publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan publik, sehingga profesi akuntan publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi menuntun perkembangan zaman. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.